Selamat siang Sobat Protokol, perkenalkan saya Indira Akmalia Hendri dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan membuat rangkuman materi mengenai Day One pelatihan yang mana pada hari itu saya berhalangan untuk hadir. Materi ini mengenai yang pertama, keprotokolan secara umum dan juga manajemen acara, yang kedua, komunikasi, dan yang ketiga, keprotokolan di ITB. Saksikan video ini sampai habis ya teman-teman semua. Bagian pertama dari video ini yaitu mengenai materi keprotokolan secara umum dan juga memanajemen suatu acara yang disampaikan oleh Kak Iman Firmansyah. Harapannya setelah menonton video ini kita bisa lebih memahami bagaimana menjadi protokol yang baik dan juga bagaimana manajemen suatu acara. Secara umum, keprotokolan memiliki tujuan, asas, dan juga ruang lingkup. Tujuan dari keprotokolan yaitu sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk efektivitas waktu dan juga keselarasan acara, dan juga untuk kenyamanan pemimpin. Yang kedua, asas dari keprotokolan. Yang pertama, kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan yang terakhir adalah timbal balik. Selanjutnya, ruang lingkup dari keprotokolan yaitu tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Kita kembali lagi ke bagian nomor 2 yaitu mengenai asas dari keprotokolan. Yang pertama ada kebangsaan. Kebangsaan di sini mencerminkan bahwa sebagai seorang protokol harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Yang kedua, ketertiban dan kepastian hukum. Kita harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, keseimbangan, keserasian dan juga keselarasan, yaitu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan juga keselarasan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Yang terakhir adalah timbal balik, yaitu saling menguntungkan. Salah satu materi yang saya highlight dari pemaparannya Kak Iman yaitu mengenai tata tempat duduk, yang mana berbeda loh ketika sejumlah orangnya genap maupun ganjil. Misalnya orangnya itu ganjil, maka jabatan tertinggi nomor 2 berada di sebelah kanan jabatan tertinggi nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau seperti gambar di sini. Sedangkan jika sejumlah orangnya yaitu ganjil, maka jabatan nomor 2 tertinggi berada di sebelah kiri jabatan tertinggi nomor 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau seperti gambar yang ini. Kak Iman juga menjelaskan nih skill-skill yang harus dikuasai oleh seorang protokol. Yang pertama, mampu bekerja sama dengan leading sector atau panitia terkait. Yang kedua, mampu memahami rundown dengan baik. Yang ketiga, mampu menyelesaikan acara mulai dari preparation hingga evaluation. Nah, itu adalah 3 dari banyaknya skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang protokoler. Sekian untuk materi bagian pertama ini, harapannya bisa membantu teman-teman memahami lebih jauh mengenai menjadi protokol yang baik. Selanjutnya adalah materi bagian kedua. Materi yang kedua yaitu mengenai komunikasi yang disampaikan oleh Kak Fitria Latifanisa. Pertama-tama saya ingin bertanya, kenapa sih penting bagi kita sebagai calon protokoler untuk memahami bagaimana caranya berkomunikasi? Ya, benar. Simpelnya, jawabannya adalah agar tidak terjadi miskomunikasi. Maka dari itu, kita calon protokol yang nantinya akan menjadi protokol harus mengerti dan paham bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Secara sederhana, komunikasi berarti proses penyampaian informasi dari sumber informasi kepada si penerima informasi. Dalam hal ini, sumber informasinya adalah diri kita sendiri dan si penerima informasinya itu bisa stakeholder, para tamu, dan juga teammate kita atau rekan kerja kita. Karena kita tahu ada beberapa jenis dan juga beberapa golongan daripada si penerima informasi, tentunya mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga kita sebagai pemberi informasi perlu memahami karakteristik dari masing-masing mereka agar kita bisa menyesuaikan cara menyampaikan informasi kita kepada karakteristik mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, dijelaskan juga bahwa penting sekali untuk menerapkan 5S dalam berkomunikasi. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun agar kita sama-sama senang baik dari sumber informasi hingga sampai kepada si penerima informasi.
Selanjutnya, setelah memahami definisi dari komunikasi, kita juga sangat penting untuk memahami konteks dalam berkomunikasi. Ada yang person to person atau perorangan ke perorangan. Selanjutnya, ada yang person to group atau dalam bekerja secara tim. Dan yang ketiga ada person to group, tetapi dalam hal ini communication dalam public. Dalam penyampaiannya, komunikasi bisa dilakukan secara satu arah maupun dua arah. Yang satu arah berarti kita sebagai pemberi informasi hanya bertugas untuk menyampaikan saja, tanpa mengharapkan dan tanpa membutuhkan respons dari si penerima informasi. Sedangkan jika dilakukan secara dua arah, kita memerlukan feedback atau respons balik dari si penerima informasi agar bisa tercapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam berkomunikasi dikenal juga istilah empathy communication atau menghargai perbedaan perspektif yang mungkin datang dari lawan bicara kita. Selanjutnya juga dikenal mengenai istilah active listening. Active listening ini merupakan keadaan di mana kita sebagai pendengar, kita mendengarkan terlebih dahulu respons dari lawan bicara kita. Kemudian setelah kita mendengarkan, kita mencoba untuk menelaah dan juga memahami konteks yang sedang dibicarakan. Hingga pada akhirnya kita bisa memberikan respons sebagaimana yang diharapkan oleh partner bicara kita. Dengan menjadi active listener, kita dapat memahami dan juga kita dapat menghargai pasangan bicara kita lebih baik. Bagian terakhir dari sesi 2 ini yaitu mengenai public speaking. Dalam public speaking, kita mengenal istilah 5P, yaitu planning, preparation, practice, performance, dan juga passion. Kelima P ini akan membawa kita jika ditekuni terus-menerus kepada knowledge dan juga experience. Yes, menjadi seorang protokol sangat penting untuk memiliki dan berlatih terus kelima P tersebut. Dengan demikian, pada akhirnya kita bisa terus berproses menjadi seorang protokoler yang baik yang bisa menyampaikan informasi dan juga bisa berkomunikasi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai keprotokolan di ITB yang disampaikan oleh Kak Alfi. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2013, ITB memiliki organ yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu Majelis Wali Amanat, yang kedua Rektor, dan yang ketiga adalah Senat Akademik. Pada bagian ini dijelaskan pula mengenai organogram dan juga susunan yang terdapat di Institut Teknologi Bandung. Sebagai seorang protokoler, sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa-siapa saja sih orang-orang yang memegang jabatan atau yang memiliki posisi di balik Institut Teknologi Bandung ini. Sebagai protokol ITB, kapan aja sih kita mendapatkan tugas? Pada acara apa saja sih memangnya? Nah, sebagai protokoler ITB, kita akan bertugas pada acara-acara yang diselenggarakan oleh yang pertama, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Yang kedua, Unit Kerja Akademik, dan yang ketiga, Unit Kerja Pendukung. Acaranya juga sangat beragam loh. Yang pertama, orasi guru besar yang diadakan hampir setiap bulan. Yang kedua, wisuda Oktober dan juga wisuda April pada setiap tahunnya. Yang ketiga, penerimaan mahasiswa baru. Yang keempat, ulang tahun PTTI, dan banyak lagi. Jadi, disitulah peran-peran kita sebagai protokol dibutuhkan. Nah, karena tadi udah pada tahu nih pada acara apa saja sih kita akan bertugas, selanjutnya akan aku lampirkan dokumentasi-dokumentasi pada setiap acara. Sebelum bertugas di hari H, tentu ada alur yang harus kita ikuti terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengisian form, yaitu pendaftaran kita jika kita tertarik atau kita ingin bertugas pada suatu acara. Yang kedua adalah pengumuman petugas terpilih. Yang ketiga ada briefing dan pengarahan sebelum hari H. Yang keempat ada pelaksanaan pada hari H. Selanjutnya ada evaluasi. Sebelum hari H, apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, kita harus menyiapkan diri kita agar kita benar-benar paham terhadap rundown yang akan kita laksanakan. Yang kedua, kita harus benar-benar memahami dan juga menaati aturan yang berlaku. Yang ketiga, kita juga perlu benar-benar mengenali tempat di mana kita nanti akan bertugas. Nah, jika hal-hal tersebut telah kita kuasai, kita bisa bertugas dengan lancar dan tidak terkendala apapun. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya harus kita pahami adalah kesadaran kita sebagai seorang protokol. Yes, kita adalah wajah pertama yang dilihat sebagai mahasiswa ITB, yang dilihat oleh para tamu yang hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh ITB. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa tugas kita adalah untuk memberikan servis dan juga pelayanan sebaik-baik mungkin agar para tamu puas dan sangat
berkesan telah menghadiri acara yang dilaksanakan oleh ITB. Dan yang ketiga, kita juga harus menyadari bahwa kita bertujuan untuk ikut memeriahkan dan menyukseskan acara ITB. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita harus menjalani tugas kita dengan sebaik-baik mungkin dan dengan berkomitmen. Wah, sekarang udah pada tahu dong ya, apa sih protokol ITB itu? Mulai dari tugasnya nih, tujuannya, kesadarannya, hal-hal apa yang harus dimiliki, dan juga yang lain-lain. Harapannya video ini bisa membantu kita semua untuk menjadi seorang protokol yang baik yang dapat menyukseskan acara-acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh ITB. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.